Ada seorang pria yang telah dikurung di dalam sebuah museum sejak kecil. Orang-orang datang untuk melihatnya seolah-olah dia adalah semacam hewan. Para turis menatapnya dengan takjub, seperti sedang menonton pertunjukan orang aneh. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang uang atau makanan. Semuanya disediakan secara gratis. Ada area aktivitas, beberapa ruangan baru, dan lingkungan yang sangat nyaman. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini terasa seperti surga. Suatu hari pengasuhnya membawa kabar gembira. Sebentar lagi kamu akan punya tetangga perempuan. Setelah 30 tahun hidup dalam kesendirian, wajahnya berseri-seri karena gembira. Keesokan harinya dia mulai merawat dirinya sendiri. Dia mulai bangun pagi untuk berolahraga. Dia membersihkan penampilannya yang berantakan. Bahkan untuk pertama kalinya dia memakai parfum demi memberikan kesan baik. Lalu hari itu pun tiba. Pintu yang telah tertutup selama puluhan tahun perlahan terbuka. Dan berdirilah seorang wanita muda yang cantik. Dia membeku sesaat. Wanita itu masuk dan langsung berlari menuju jendela, seolah sedang mencari sesuatu. Lalu dia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Sampai akhirnya menemukan kejutan yang telah disiapkan pria itu untuknya. Tapi dia tidak peduli. Hanya ada satu hal dalam pikirannya, menemukan jalan keluar. Begitu dia melihat para turis berjalan di lorong, dia panik dan bersembunyi di pojok. Perlahan dia mengintip dan melihat semua orang tersenyum seolah sedang menonton pertunjukan. Pria itu bingung. Dia tidak mengerti mengapa gadis itu begitu ketakutan. Bagi dia, hidup tanpa stres ini adalah anugerah yang pasti diinginkan semua orang. Tapi saat dia melihat gadis itu menangis diam-diam, hatinya luluh. Untuk menghiburnya, dia memasak sesuatu yang istimewa, makanan beku yang lezat. Tapi gadis itu merasa jijik. Dia tidak suka dilihat orang saat sedang makan. Ketika gadis itu tidak menyentuh makanannya, pria itu mengambil satu gigitan untuk menunjukkan bahwa itu aman. Gadis itu bertanya, "Apa isi makanan ini?" Dia tersenyum dan berkata, "Campuran sempurna dari 18 rasa buatan." Gadis itu berteriak, "Makanan ini tidak nyata." Dia menjawab, "Tidak ada yang nyata di sini. Tidak makanan, tidak air, bahkan tangganya pun palsu. Semuanya hanya ilusi." Kata-kata gadis itu sedikit membuatnya sedih. Berusaha mengganti topik, dia berkata, "Aku lelah, aku mau tidur sekarang." Lalu menambahkan, "Bagaimana kalau kita tidur bersama dan mulai merencanakan punya anak?" Gadis itu menjawab datar, "Tidak, terima kasih." Merasa sedih, pria itu kembali ke kamarnya. Malam itu saat gadis itu tertidur di sofa, dia diam-diam berjalan mendekat, menyelimuti gadis itu, dan meninggalkan boneka kesayangannya di sampingnya. Ketika gadis itu bangun dan melihat boneka itu, air mata memenuhi matanya untuk pertama kalinya. Di saat itu sebuah ide muncul di benaknya. Keesokan paginya, pria itu bangun dan menemukan semua barang miliknya telah hilang. Semua yang ia simpan selama 30 tahun lenyap. Lalu dia melihatnya menempel di dinding kaca. Desain-desain yang gadis itu buat. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Gadis itu berkata, "Inilah dunia nyata, rumah bagi umat manusia." Dia terkejut. Dia bertanya, "Jadi ini bukan rumah?" Gadis itu menjelaskan bahwa dunia kini dikuasai oleh robot. Kurang dari 100 manusia tersisa di bumi. Alasan dia dibesarkan di dalam museum ini adalah karena itu. Seperti panda yang dipelihara di kebun binatang. Malam itu, untuk pertama kalinya, muncul keinginan kuat dalam dirinya untuk melarikan diri. Keesokan harinya saat sarapan, dia menggambar pohon di kaca untuk menghalangi pandangan pengasuhnya. Lalu dia berbisik kepada gadis itu, "Setiap beberapa hari akan datang seorang petugas kebersihan dengan troli. Aku akan menyembunyikanmu di dalamnya dan mengeluarkanmu dari sini." Gadis itu bertanya, "Kalau kamu?" Dia tersenyum lembut dan berkata, "Troli itu hanya cukup untuk satu orang." Gadis itu menggenggam tangannya. Ada harapan di matanya. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku punya rencana lain." Ketika petugas kebersihan datang, gadis itu segera bersembunyi di dalam troli. Dan rencananya berhasil. Gadis itu bebas. Pria itu sendirian lagi. Keesokan harinya pengasuhnya bertanya tentang gadis itu. Dia hanya pura-pura tidak tahu apa-apa.